Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana menggunakan word wall untuk pembelajaran di kelas. Sebagaimana kita ketahui bahwa word wall sendiri merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat game, untuk membuat permainan, kuis, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan agar siswa dapat lebih tertarik lagi, dapat lebih interaktif lagi dalam mempelajari materi yang telah diberikan. Langsung saja, bagaimana prosesnya? Langkah pertama tentunya kita sign up terlebih dahulu, ya. Kita pilih sign up to start creating. Kita pilih di sini. Untuk lebih memudahkan di sini saya rubah awalnya bahasa Inggris, saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada dua cara untuk sign up, yaitu dengan cara memasukkan email, mendaftar seperti biasa, sebagaimana kita mendaftar email, atau kita bisa sign up menggunakan Google. Di sini untuk mempermudah saya akan masuk menggunakan akun Google yang saya miliki. Nah, saya pilih sign in with Google. Oke, kemudian kita pilih akun mana yang akan kita gunakan. Saya di sini saya gunakan ini. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini adalah halaman pertama ketika kita pertama kali menggunakan word wall. Di sini masih kosong, tidak ada quiz atau game apapun yang sudah kita buat. Untuk membuatnya kita pilih buat aktivitas pertama Anda atau buat aktivitas yang atas ini juga sama. Karena ini baru pertama kali saya pilih ini. Di sini ada banyak sekali permainan yang bisa kita pilih. Mulai dari mencari kata, membuka kotak, roda putar, dan lain sebagainya. Nanti silakan dicoba masing-masing ini, masing-masing apa namanya permainan yang ada. Di sini saya akan mencontohkan salah satu, yaitu misalnya pengejaran dalam labirin. Contoh saja, kita pilih salah satu, kemudian kita buat judul aktivitasnya. Misalnya kita buat, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat judul kegiatannya, yang akan menjadi judul permainannya, maka kita membuat pertanyaan dan jawabannya apa? Pilihan jawabannya. Misalnya di sini pertanyaannya adalah, seperti itu. Tidak harus, jumlahnya tidak harus terisi semua. Ya. Bisa juga hanya diisi dua misalnya. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan berikutnya dengan klik menambah pertanyaan misalnya. Misalnya seperti ini, tidak semua kita isi. Nah, banyaknya pilihan jawaban ini nanti akan menentukan bagaimana banyaknya pilihan yang bisa dipilih oleh siswa nantinya. Jika dirasa sudah selesai, ini saya contohkan dua saja. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa pilih selesai. Oh, di sini saya belum memilih, mohon maaf, belum memilih jawaban yang benar yang mana. Di sini ada berapa sila, di sini saya pilih jawaban yang benar, ya. Kemudian ini juga dipilih jawaban yang benar. Jika sudah, baru kemudian pilih selesai. Ya.
Jadi jangan lupa ketika sudah membuat pilihan jawaban, diklik jawaban mana yang paling tepat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa merubah berbagai macam tampilan. Misalnya di sini yang pertama kita bisa merubah gaya visualnya, temanya. Ada antariksa, seram, kemudian ada papan tulis dan lain sebagainya. Di sini saya pilih antariksa saja. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian fontnya di sini juga bisa kita apa namanya kita rubah-rubah ya. Di sini saya biarkan default. Kemudian untuk pilihan-pilihan yang di bawahnya ini ada timer, nyawa, dan lain sebagainya. Ini hanya bisa digunakan jika kita berlangganan. Jadi kita lewati saja. Kemudian di sini ada papan peringkat. Di sini kita bisa menampilkan papan peringkatnya, mau berapa peringkatnya. Ini biarkan nyalakan. Kemudian apakah mau 3 terbaik, 5 terbaik, dan lain sebagainya. Kemudian apakah boleh di duplikat namanya dan lain sebagainya ini bisa dipilih. Ya, di sini saya biarkan hanya tampilkan skor terbaik untuk setiap nama. Kemudian hapus setelah ini 1 tahun biar hasilnya terhapus atau misalnya kita ingin menjadi arsip kita pilih jangan pernah. Jadi hasil dari pekerjaan siswa nanti tidak akan pernah terhapus. Jika dirasa sudah selesai ya, jika dirasa sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan ya, kita bisa melanjutkan ke bagikan kepada siswa. Untuk membagikan kita jangan menggunakan yang ini. Jangan menggunakan bagikan yang ini, tapi kita gunakan yang tetapkan penugasan. Nah, kita pilih tetapkan penugasan. Nah, di sini nanti hasil ulangannya akan kita beri nama apa. Jadi nanti setiap ulangan akan muncul hasilnya nanti. Misalnya di sini hasil 1 untuk ulangan Pancasila, misalnya kita ganti menjadi ya seperti itu. Kemudian ketika untuk mengerjakan tugasnya, apakah harus memasukkan nama atau tidak, ini bisa dipilih. Jika menggunakan Google Classroom, berarti dia nanti akan apa namanya akan terintegrasi dengan Google Classroom. Di sini saya pilih masukkan nama. Kemudian apakah ada tenggat waktunya sampai jam berapa, tanggal berapa, ini bisa kita isi. Misalnya di sini kita pilih. Di sini saya biarkan tidak ada, biar siswa bisa mengerjakan kapan saja. Kemudian di akhir permainan apakah bisa menampilkan jawaban yang benar, kemudian apa saja, apakah papan peringkatnya, apakah bisa mulai lagi, ini bisa kita pilih. Ini saya pilih tidak bisa mulai lagi. Kemudian saya pilih mulai. Nah, link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa. Bagaimana hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Di sini kita salin, kemudian kita coba sebagai siswa, bagaimana siswa bisa mengerjakannya. Ya, kita buka tab baru. Ketika membuka link tadi, maka siswa karena tadi sudah dipilih harus memasukkan nama, di sini harus memasukkan nama dulu. Siapa namanya, nama siswanya. Nah, jadi siswa nanti akan memasukkan, misalnya seperti itu. Kemudian kita pilih mulai. Siswa nanti akan memilih mulai. Nah, kemudian klik mulai. Ini adalah tampilan siswanya. Nah, di sini siswa bisa menggerakkan menggunakan mouse. Kalau menggunakan handphone berarti bisa menggunakan tangannya. Pertanyaan sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila ini harus lari menghindari musuhnya. Kalau tidak, kalau kena seperti itu berarti kalah, harus mulai ulang. Terus seperti itu. Sampai masuk ke kotak sesuai jawaban yang benar. Kalau benar dia akan seperti itu. Benar. Kemudian menuju ke soal berikutnya. Ada berapa sila yang terdapat dalam Pancasila? Nah, siswa bisa memilih ada berapa sila. Jangan sampai kena kejar.
Kalau salah, dia akan ada silang. Nah, ternyata yang benar hanya satu, nanti akan terlihat. Oh, skornya hanya satu, misalnya seperti itu. Kita bisa melihat kemudian, siswa bisa melihat yang benar yang mana sih jawabannya, bisa tampilkan jawaban. Oh, ternyata yang benar adalah yang ini, misalnya. Nah, ini hasil jawaban yang diselesaikan oleh siswa. Ya. Kemudian bisa juga melihat papan peringkatnya. Oh, meskipun hanya satu, karena baru satu orang ya yang mengerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai guru bisa melihat hasilnya? Kita kembali ke halaman guru tadi, kembali ke halaman guru. Nah, di mana lihatnya? Nah, yang pertama di bagian aktivitas saya, di sini akan memunculkan, ya, di sini akan memunculkan soal-soal atau kuis atau permainan-permainan yang sudah kita buat. Ya. Ini karena baru satu, maka hanya satu yang muncul. Kemudian di sini ada hasil saya. Nah, di sini muncul ulangan yang sudah kita bagikan kepada siswa dan sudah dikerjakan. Kita bisa lihat di sini yang mengerjakan ada berapa, kemudian siapa saja namanya akan muncul di sini. Oh, yang mengerjakan baru satu orang, yaitu Paimin. Yang benar hanya satu. Jawaban yang benar. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya ke buku nilai kita. Demikian kira-kira panduan singkat untuk membuat permainan menggunakan word wall. Ada banyak sekali sebenarnya model-model permainan yang bisa kita buat, ya. Sebagaimana yang sudah tampil tadi, kita pilih buat aktivitas di sini ada banyak sekali berbagai macam eh, permainan yang bisa kita gunakan. Nanti tinggal dipilih mana yang sesuai dengan tema materi yang akan diajarkan. Demikian, selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.